Halo guys, kembali lagi di channel aku, Syahbana Rahmadina. Kali ini aku bersama Aku Dewi Belkis Afrianto. kita akan bahas-bahas nih tentang pengalaman atau kejadian yang ada di keluarga kita. Nah, mau tanya dulu nih, kemarin kamu pas Lebaran Idul Adha itu kemana? Aku di rumah aja sih, kayak nggak kumpul sama keluarga tapi cuman di rumah aja sama teman-teman. Ada iya. acara kecil-kecilan gitu. Sama teman-teman? Iya. Gimana tanggapan kamu tentang perceraian atau pertengkaran orang tua? Kalau tanggapan aku sih menyedihkan ya dan mengecewakan karena kan nggak cuman mereka berdua aja nih yang kena faktor, tapi anaknya juga itu justru malah yang lebih kena imbasnya gitu kan. Iya, apalagi orang tuanya dari yang cerai itu Iya, juga itu bisa kan kena kan, karena kan kalau Lebih ke pikiran gitu kan ya. pikiran. Apalagi cucunya nanti kalau Iya, misalnya ditinggal. pengaruh banget sih itu. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian kayak gitu? Kalau pertengkaran sih dulu ya mungkin pas kecil, tapi kan sekarang udah orang tua kan udah sendiri-sendiri, jadi kan nggak jadi satu sama orang tua gitu, jadi nggak pernah sih yang ngelihat pertengkaran gitu karena udah gede kan, Karena udah gede dan udah sendiri-sendiri itu. itu kejadian juga pas kamu masih kecil. Ya jadi kan memorinya tuh lupa. nggak kesimpan. Iya ya. Terus kejadian apa sih yang paling kamu ingat gitu di dalam hidup kamu? Yang soal keluarga ya, Iya. kalau soal keluarga sih mungkin pas kecil nih, kayak simpelnya aja. Dulu aku pas kecil tuh juga kayak sering keluar gitu kan sama keluarga makan, Iya. apa liburan sama keluarga yang lengkap gitu. Kalau sekarang kan udah beda banget nih. Kayak keluarga udah misah sendiri-sendiri, kayak ayah udah nikah sendiri kan. Terus ibu juga udah berkeluarga sendiri. Jadi sekarang tuh lebih ke kayak ngerasa sendiri aja sih, kayak masih keinget kayak yang dulu kita masih bareng-bareng, keluarga masih bareng-bareng gitu, masih keinget, cuman udah nggak bisa keulang aja. Kadang pengen gak sih ngerasain kayak dulu lagi, apa kangen gitu sama Kalau orang tua yang dulu? Kalau pengen sih pasti ya, tapi kan kita sebagai anak juga nggak boleh egois nih. Kalau menurut mereka itu yang terbaik ya kita nggak bisa apa-apa kan. Kita cuman bisa jalanin aja yang keputusan yang mereka pilih gitu. Iya ya. Terus pernah gak sih kamu kayak trauma atau apa gitu karena kejadian di masa lalu kamu yang kayak gitu? Aku trauma sih enggak, tapi sekarang kayak lebih ke hati-hati memilih pasangan. Kan kita kan kayak sekarang cinta monyet, pacaran cinta monyet nih anak gitu. muda zaman Ya, sekarang gitu. kan. Tapi aku udah hati-hati banget, nggak mau kayak salah pilih dalam hal kecil gitu kan, kita juga harus hati-hati kan. Iya. Enggak aku pikir kayak trauma, nggak mau kenal cowok kan, biasanya kan gitu kan Ya, ya, ada biasanya yang gitu. orang kayak gitu kan. Kalau aku nggak sih, lebih ke hati-hati aja dan kita cari positifnya aja. Karena kan nggak semua orang juga kayak orang tua kita. Ya gitu kan, Jadi, tergantung yang jalanin dan tergantung pasangan kita besok kayak gimana gitu kan. iya. Terus gimana sih cara kamu nyikapinnya gitu, kayak kejadian kamu di masa lalu sama kamu yang sekarang itu gimana cara kamu nyikapinnya gitu? Kalau aku sih itu tadi ya, kayak menghargai keputusan mereka. Kalau mereka memilih untuk masing-masing ya aku jalanin aja semestinya aku sebagai anak. Contohnya sekarang kan udah berkeluarga sendiri-sendiri. Jadi aku bagi waktu nih, misal hari Senin sampai Jumat aku ikut ayahku kan. Iya. Terus nanti kalau Sabtu Minggu kalau misalnya ada waktu ke rumah ibu nih, kasih waktu buat ibu juga. Jadi nggak berpihak sama ayah aja, ibu aja, itu nggak boleh ya. Kalian sebagai anak yang orang tuanya udah pisah, kalian nggak boleh kayak gitu ya guys. Kalian harus punya waktu untuk orang tua kalian masing-masing. Terus pernah gak sih kayak orang tua kamu tuh merasa bersalah sama kamu karena kejadian di masa lalu kamu itu? Kalau misalnya dari ayah aku kurang tahu sih ya, Iya. tapi kalau ibu aku sih sering kayak bilang minta maaf gitu, sering banget sampai sekarang. Bahkan ibu aku tuh dia tuh sweet banget, sering bilang kayak intinya maaf. Kalau misalnya aku kan sering nih curhat sama ibu aku, kayak curhat apa yang aku rasain sekarang, apa yang aku alamin, masalah yang aku alamin juga, itu aku pasti cerita sama ibu aku karena kan aku deket banget sama ibu aku itu. Jadi aku cerita sama ibu aku, terus ibu aku tuh pasti bilang maaf, itu pasti. Dan ibu aku selalu bilang maaf, nggak bisa kayak ayah aku, selalu bilang kayak gitu. Kalau sekarang gimana keadaan di keluarga kamu? Kalau sekarang justru malah baik-baik aja. Ini positifnya ya buat teman-teman yang nonton, orang tuanya kalian pisah, mungkin ini bisa jadi pelajaran juga.
justru sekarang orang tua aku malah akur banget nih, kayak ayah sama ibu aku tuh justru malah saling berdamai dari hubungan yang dulu-dulu kan, kayak masih berteman gitu, kayak ya cacatan gitu masih, tapi pembahasannya kan sebagai teman nih, sama-sama kayak mendidik aku, sama-sama gedein aku gitu kan, ya kayak gitulah. Malah justru makin akur nih sekarang. Oh iya gitu ya. Terus menurut kamu perceraian bisa jadi jalan terbaik dalam rumah tangga nggak sih? Bisa sih, kalau emang dalam rumah tangga udah nggak bisa dipertahanin gitu kan, justru mungkin nih perceraian bisa jadi solusi terbaik. Kayak keluarga aku sekarang justru kan malah jadi lebih baik kan. Iya. Tergantung kita aja nih nyikapinya kayak gimana. Kalau kita nyikapinya kayak ambil yang jelek-jeleknya aja, itu pasti kita nggak akan dapat sisi baiknya. Tapi kalau kita ambil yang baik-baik aja, kita pasti ngerasain kok kayak lebih baik kayak gini gitu. Iya. Terus kalau kira-kira di orang sekitar kamu gitu ada yang ngerasain nggak sih kayak akibat dari perceraian itu, tapi orang tuanya tuh nggak berhubungan baik, nggak kayak kamu gitu? Ada nggak sih teman kamu yang begitu? Oh, ada banget sih, kayak kebetulan deket rumahku banget, jadi satu sama aku terus kan. Iya. Dia juga bisa kayak gitu, tapi kalau dia kan ikut ibunya, itu dia nggak boleh ke rumah ayahnya nih. Jadi kalau ketahuan ke rumah ayahnya pasti dimarahin gitu. Sebenarnya kan kalau jadi orang tua nggak boleh gitu ya, nggak boleh egois. Anak tuh berhak memilih apa yang mereka merasa terbaik gitu kan. Iya. Apalagi orang tua sendiri kan, kalau main-main juga nggak apa-apa ya. Iya, kecuali kita main kemana yang nggak jelas, itu kan udah jelas ke rumah ayahnya. Tapi ada ibu juga yang posesif gitu ya, yang nggak boleh kamu harus sama aku terus, kayak gitu kan banyak ya sebenarnya. Banyak. Apa sih dampak pertengkaran atau perceraian orang tua? Kalau dampaknya bagi anak nih, berarti kan sebagai anak ya, kita sebagai anak, berarti yang sebagai anak tuh lebih ke kadang iri ya, jujur kadang tuh iri kayak ngelihat orang lain yang sama keluarganya jalan, makan gitu tuh tetap ada yang rasa iri, walaupun kita senang nih, kayak kita tercukupi, kebutuhannya tercukupi, apa semua tercukupi, tapi dalam hati tuh mesti ada rasa iri gitu, pasti ada kalau setiap orang yang keluarganya pisah. Terus kalau misalnya kamu nih ya, lihat teman kamu apa siapa orang di sekitar kamu itu keluar bareng keluarganya, kamu itu gimana? Maksudnya kayak pengen juga ngajak teman akhirnya atau gimana gitu? Biasanya ikut sih, pengennya ikut aja kayak gabung gitu. Kalau aku tipe orang beda-beda ya. Kalau aku tipe orang iri, tapi aku seneng. Jadi aku seneng lihat orang keluarga kayak yang misal ulang tahun nih dirayain bareng keluarga gitu. Aku seneng liatnya, tapi kerasa kayak pengen tuh juga ada, tapi seneng juga kayak orang-orang bisa seneng tuh ikut seneng gitu loh, ngerasain. Kalau kamu sendiri gimana? Pernah nggak sih melakukan suatu hal karena kecewa sama orang tua kamu? Dulu pas kecil kan pernah ya, kayak kita tuh zaman cerita dikit ya, pas kecil tuh kayak kita ngerti nggak sih kalau dimarahin orang tua tuh ngerasa depresi gitu. Tapi pas kita masih kecil ya guys, masih itu kecil, masih labil banget, masih kan SD itu. gitu, bocil gitu kan. Dulu kan aku pernah tuh dimarahin sama ayahku. Itu masih kecil ya, inget ya, masih kecil. Terus aku tuh kayak ngerasa depresi gitu kan, kayak wah hidup aku kayak gini banget gitu. Terus aku dulu pas kecil langsung ambil baju aku masukin tas semua, terus aku pergi ke rumah ibu aku, dan itu masih satu kota ya, jadi deket banget. Jadi aku kayak pergi gitu, minggat kayak bayi ayah gitu, kayak aku langsung sumpah aku bener-bener minggat. Terus aku ke rumah ibu nih, terus aku nangis kayak yang lebay, kayak ayah gitu, padahal itu masalah sepele banget, tapi aku yang lebay banget kayak wah aku udah nggak bisa ini tinggal di sini, kayak dulu pas kecil sih. Tapi kalau sekarang ya kayak kalau males aja, kalau males sama rumah sini pindah ke rumah sini, kalau males ke rumah sini pindah ke rumah situ. Kamu baperan banget itu berarti dulu ya? Sampai sekarang sebenarnya, tapi kayak lebih ke langsung nggak usah pakai baju deh, karena sekarang kalau pergi langsung pindah rumahnya, maksudnya nggak bawa baju kayak pakai tas gitu, udah enggak. Itu dulu kan ya pas kecil. SD itu. Kalau sekarang ya itu tadi udah ke terserah aja dah mau gimana. Kalau sekiranya bad mood gitu ya kan wajar kan kita bad mood sama orang tua gitu, langsung ke rumah ibu aja. Kalau enggak ya, kalau bad mood sama ibu ya ke rumah ayah aja gitu. Kalau sekarang kamu udah bisa nerima itu semua enggak sih? Bisa banget sih, kayak lebih ke itu ikhlas aja apa yang mereka pilih. Justru malah enak kan kalau gitu, kayak
nggak bosen. Apalagi lihat orang tua kita yang sekarang malah akur gitu Ya kayak akur terus lebih bahagia juga kan, udah berkeluarga masing-masing daripada dipaksa dipertahanin tapi di rumah malah kita ikut stres, ikut lihat bertengkar tadi kan malah kita jadi nggak nyaman kan di rumah. Iya. Mendingan sendiri-sendiri, jadi lebih baik, belajar dari yang dulu-dulu sama pasangan baru, belajar jadi lebih baik ya kan. Iya betul. Gimana sih cara kamu bisa ikhlasin itu semua? Karena aku mengutamakan orang tua aku biar bahagia. Kalau misalnya mereka bahagianya kayak gitu ya udah, kita nggak usah maksakan. Orang tua kan juga berhak bahagia, masa kita egois harus sama kamu, harus sama ibu, harus sama ayah terus kan, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi orang tua jadi anak orang tua kan juga punya pemikiran yang mungkin lebih dewasa daripada kita kan. Ya, sekarang kamu pasti lebih ngerti juga kan Ya lebih setelah besar ini, dewasa ini kan? lebih ke ngerti kenapa mereka memilih kayak gini gitu kan, ngerti banget sekarang. Pesan nih buat teman-teman yang misalnya akibat dari perceraian atau pertengkaran orang tua itu malah melakukan hal-hal yang negatif itu apa? Buat kalian yang lagi nonton dan ngerasain kayak aku, mending kalian ambil sisi positifnya aja dari perceraian ayah atau ibu kalian itu ya. Kayak mereka bakal lebih bahagia kalau kalian tuh ikhlas. Tapi kalau kalian terus-terusan kayak nggak ikhlas, kalian terus-terusan menuntut mereka supaya mereka tetap jadi satu, malah justru kasihan orang tua kalian ya guys. Jadi kalau untuk trauma kalian harus tetap ikhlas itu tadi. Kalian ambil sisi positifnya dan kalian juga berhak untuk bahagia kok. Kayaknya udah cukup sampai di sini aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Dadah. Hope you do. Come on.